Di situ waktu saya pas lewat ada suara tangisan. Dengar suara teriakan dan tangisan, kesaksian tamu hotel tempat terjadinya KDRT dialami Vena Melinda. Suara teriakannya Mbak Vena itu kenceng kali. Peraih gelar Putri Indonesia tahun 1994 itu melaporkan suaminya, Ferry Irawan atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT ke Polres Kediri Kota. Terus Mbak Vena itu ngomong, sakit badan saya ini sakit. KDRT itu terjadi di sebuah hotel di Kediri, Minggu, 8 Januari 2023. Seorang tamu hotel pada hari kejadian, mendengar langsung teriakan Vena Melinda. Melalui akun Instagram @wenisuryo, perempuan berhijab itu menceritakan kesaksiannya dalam sebuah unggahan video. Weni Suryo menjelaskan bahwa pada tanggal 8 Januari tahun 2023, dirinya tengah menginap di salah satu hotel daerah Kediri. Weni tak menyangka ternyata kamarnya bersebelahan dengan kamar Vena Melinda. Ketika sedang menuju ke kamar setelah sarapan, Weni melihat banyak petugas hotel berada di depan kamar Vena. Saat itu, Weni mengaku mendengar suara tangis saat melewati kamar tersebut. Dirinya sempat menduga itu suara tangisan nenek-nenek. Di situ waktu saya pas lewat ada suara tangisan. Saya pikir suara tangisan nenek-nenek. Saya pikir apa sakit atau gimana. Lalu, ia pun tak sengaja mendengar percakapan antar petugas hotel yang memberi instruksi untuk membersihkan darah. Weni pun syok dan menduga adanya peristiwa pembunuhan di kamar itu. Bersihin dulu darahnya. Nah, di situ saya syok dong. Hah, darah? Saya pikir berarti ada pembunuhan di situ. Ia pun menanyakan kepada petugas hotel itu apa yang terjadi di kamar sebelahnya. Ia tidak begitu ingat apa yang disampaikan oleh petugas saat itu. Saat Weni lewat, tiba-tiba ia mendengar teriakan yang sangat kencang dari Vena Melinda yang meminta tolong untuk dipanggilkan polisi. Suara teriakannya Mbak Vena itu kenceng kali, sampai yang ngomong saya ini korban, saya mau tolong panggil polisi. Terus Mbak Vena itu ngomong, sakit badan saya ini sakit, seperti itu. Tapi dengan nada yang tahulah gimana rasanya seorang perempuan sampai dipukul sama. Kepada polisi, Vena mengatakan bahwa Ferry sudah sering melakukan KDRT kepadanya. Hal tersebut disampaikan oleh Kasubdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Hendra Eko Triyulianto. Hendra dikutip dari surya.co.id menerangkan, dalam kasus tindakan kekerasan yang terjadi pada Minggu, tanggal 8 Januari tahun 2023 lalu, Ferry hanya sekali melakukan tindakan kekerasan. Namun setelah mendengar keterangan pihak Vena Melinda yang berhasil digali penyidik, Ferry ternyata sering melakukan kekerasan fisik terhadap sang istri. Menurut penuturan Hendra, akibat kekerasan yang dilakukan Ferry Irawan kemarin, kedua rongga hidung Vena mengeluarkan darah. Perlakuan tersebut dilakukan oleh Ferry saat berada di dalam kamar sebuah hotel berlokasi di kota Kediri, pada Minggu tanggal 8 Januari tahun 2023 pagi. Adapun bekas luka akibat kekerasan tersebut, Hendra menegaskan, telah dilakukan visum oleh pihak medis dari salah satu rumah sakit yang ditunjuk oleh pihak korban. Berdasarkan keterangan Vena, hidungnya ditekan oleh kepala suaminya sampai berdarah. Hendra menegaskan, insiden kekerasan tersebut terjadi di dalam hotel yang mereka sewa. Namun, saat si korban keluar dengan kondisi hidung berdarah, ia mengungkapkan, terdapat beberapa orang saksi dari pihak hotel yang melihat. Sehari setelah membuat laporan, Vena menjalani pemeriksaan di Polda Jatim, Senin tanggal 9 Januari tahun 2023. Ia dimintai keterangan sekitar 4 jam lamanya, sejak pukul 10.00 sampai 14.00 WIB. Vena Melinda menjalani pemeriksaan oleh penyidik di dalam ruangan Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Mapolda Jatim. Vena Melinda yang ditemani oleh Atala Naufal, putra keduanya itu, akhirnya keluar dari gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim, dari pintu sisi timur. Diberitakan sebelumnya, Vena Melinda melaporkan suaminya itu atas kasus KDRT yang dialaminya saat keduanya menginap di sebuah hotel kawasan kota Kediri, pada Minggu tanggal 8 Januari tahun 2023 pagi. Setelah mendapat perlakuan tak mengenakan itu, Vena langsung melaporkan suaminya itu, ke SPKT Mapolres Kediri Kota, masih di hari yang sama. Penyidik telah memperoleh barang bukti, BB, yang diserahkan pihak korban atas dugaan kasus KDRT tersebut.
Seperti handuk, pakaian korban saat mengalami tindakan tersebut, hingga rekaman CCTV yang merekam momen dugaan insiden KDRT tersebut. Ferry Irawan juga memilih bungkam kepada awak media. Pria berusia 45 tahun kelahiran Bogor itu, melenggang berjalan dengan langkah cepat seraya membawa tas ransel hitam di punggungnya, menuju ke pintu utama gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim. Aktor film televisi FTV Angling Dharma dan Mustika Ki Bergola, produksi tahun 2021 itu, tetap hanya mengangguk dan memilih untuk bungkam seraya menyeruak kerumunan awak media yang berjejal di depannya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!